Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop with the new rock, electronic, blow the sonic. Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat sobat One Adventure dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Buat sobat dan keluarga semuanya, selamat berakhir pekan nih. Di awal tahun 2024 kali ini One Adventure berada di puncak Halimun sobat, tepatnya di Bogor. One Adventure mau kenalin salah satu mobil Vitara untuk adventure ekstrim sobat. Salah satu mobil yang milik dari sahabat One Adventure ini adalah mobil Vitara yang sudah swap engine sobat. Yang pasti sih untuk kaki-kakinya, semua modifikasinya sudah dirombak total. Basic dari mobil ini adalah Vitara yang SWB sebenarnya sobat. Sengaja bawa Vitara si buntung ini atau julukannya si Kuya Buntung ke puncak Halimun kali ini. Sambil kita main-main off-road tipis lah di sini sobat. Bersama dengan si Kuya Buntung. Vitara si buntung ini kenapa dibuntung? Karena belakangnya terlihat dempek sobat ya. Tuh belakangnya terlihat dempek karena memang dipotong ya kan. Karena memang dipotong kemudian dikasih untuk dudukan tire hanger, kemudian rak, kemudian berbagai macam pipa di situ untuk lebih keamanan. Adventure off-road ekstrim, hal apa sih yang harus diperhatikan dalam membangun mobil untuk spek off-road sobat? Selain safety atau keamanan, kemudian posisi alat recovery yang memudahkan untuk nanti pada saat main off-road kita bisa dengan mudah untuk recovery ini mobil. Kemudian simple nih mobil, naruh alat-alat barang yang kira-kira mudah untuk dibawa dan mudah untuk dikeluarkan. Kemudian pemasangan roll kick dan juga roll bar di dalam sobat. Mobil ini cukup safety, cukup aman. One Adventure mau ngenalin ini salah satu produk. Pengen kasih lihat ke sobat semuanya si Kuya Buntung. One Adventure sebutnya si Kuya Buntung karena memang terkenalnya kalau di event off-road, adventure off-road ekstrim, ini mobil julukannya si Kuya, tapi buntung sobat. Dari depan, mobil ini sudah dimodifikasi sama lampu LED dulu dari atas tuh, bantu pencahayaan, penerangan ya kan pada saat malam hari atau nge-wind ya kan. Terus pada saat berkabut, karena LED yang dipasang pun itu ada yang warna putih dan kuning sobat. Jadi kalau hujan berkabut itu mudah untuk pencahayaan di trek off-road sobat. Ke samping sudah ada snorkel juga ya. Kalau pada saat main air ya kan, main seperti lumpuran yang berair juga posisi mesin aman sobat. Sudah sling ini sebagai safety untuk kaca sih sebenarnya ya. Pada saat sobat semuanya main off-road kalau ketemu bambu atau nerabas semak belukar, ini bisa menjadi safety supaya tidak langsung ke kaca mobil bagian depan sobat atau ranting-ranting. Nih, ini fungsi banget nih. Ini benar-benar fungsi banget kalau pada saat sobat semuanya main off-road di memasuki semak belukar atau hutan-hutan bambu yang agak rimbun sobat. Bagian atas tadi One Adventure sudah jelasin semuanya, lampu LED, snorkel, kemudian untuk sling safety juga bagian depan kaca mobil. Kita ke bagian bawah dikit. Ini kalau grill masih tetap standar sih ya, bawaannya Vitara. Kemudian lampu juga sudah LED sobat. Lebih terang ya kan. Kemungkinan juga pencahayaannya lebih baik. Nah, untuk roll kick ini menyatu sama bumper depan sobat. Nah, di dalam itu kenapa windnya tidak terlihat? Ternyata windnya itu ada di dalam bodi kendaraan sobat. Jadi di baliknya grill ini adalah alat recovery-nya Wind 8274. Nanti One Adventure kasih lihat pada saat kita ngebuka kap mesin ya. Jadi windnya itu nyumput di dalam sobat. Karena memang mobil ini didesain sudah maju sekitar 20 sentian sobat dari aslinya. Jadi
windnya di dalam. Jadi mobil ini mungkin kalau di lapangan dilihat mana wind depannya diejek, padahal windnya nyumput di dalam sobat. Kita ke bawah. Untuk gardan ini pakai Prado sobat, depan dan belakang. Nah, hidrolik setirnya ini pakai BSR. Untuk hidrolik setirnya ini pakai BSR. Kemudian sudah ada bump stop. Itu ada bump stop, ada limiter strap. Bump stopnya sudah king shock. Kemudian, nah, gardannya tadi Prado sobat. Untuk ball hoopnya ini sudah di custom, modifikasi pakai punya BJ60. Mobil dengan modifikasi Adventure Offroad Extreme sudah dilengkapi sama coilover shock pakai King ya. Ini travelnya pakai yang 10 untuk yang di depan sobat. Kemudian bodinya, body shocknya ini pakai yang 2,5 ya. Nah, untuk kaliper ini pakai, karena sudah cakram tentunya, mobil ini depan dan belakang sudah cakram. Untuk yang depan ini kalipernya pakai Brembo sobat. Itu aja sih. Kemudian kayaknya sudah pasang adaptor ya 5 cm ya, supaya terlihat mungkin lebih gagal, lebih keluar. Jadi ada adaptor sih. Adaptor 5 cm itu dipasang di depan, bagian ban depan itu ada adaptor 5 cm biar terlihat tampilan mobil ini depannya lebih keluar 5 cm. Dan untuk gardannya final gearnya 737 sobat. Jadi ya low banget sih ya untuk 737 ya di gardan Prado. Final gearnya 737. Dan untuk transfer case-nya itu pakai punya bawaannya Suzuki Vitara, tapi untuk gearnya atau dalemannya sih sudah dirubah. Itu yang lebih low lagi di ukuran 1:4 lah untuk di transfer case di mobil ini sobat. Untuk forlingnya ini pakai besinya, pipanya sudah seamless. Untuk pilobolnya itu sudah chromoli sobat. Jadi depan 4, belakang 4 sobat. Bagian samping sobat, untuk sepatunya mobil ini, bannya ini pakai ban Simek Tracker yang ukurannya 35 10,5 ring 16. Kalau nggak salah sih ya, bener ya. Ini ring 16 ya. Pakai ring 16 sobat. Peleknya sudah kaleng, celong sobat. Kemudian bautnya baut 6. Baut 6 karena memang Toyota pakai Prado, jadi bautnya 6 sobat. Kemudian ke samping lagi, ini sudah ada dilengkapi juga pelindung samping sampai belakang, footstep ya kan, atau rock slider sebagai pengaman di bawah. Kemudian ini menyatu dari footstep sampai atas sobat. Ini ada side guard samping, bisa buat pegangan, juga buat pengaman di bagian samping sih, supaya mobil atau bodi mobil itu tidak rusak, jadi lebih aman pakai side guard. Si Kuya Buntung ini kalau ngelihat sekilas atau modelnya kita lihat dari samping kayak model-model RFC ya, Rainforest Challenge ya. Jadi hanya 2 penumpang tuh, driver sama navigator tuh ya kan. Jadi kalau bawa kru banyak-banyak nggak muat lagi ya kan, nggak muat lagi nih mobil. Jadi kayak tire hanger ya diposisikan dengan simple di atas wing bawah ya kan, ada tire hanger di sini untuk ban serep. Kemudian di belakangnya di antara bodi sama ban serep ini ada buat kotak peluru sih, cukup 3 lah ya, 3 kotak peluru itu untuk spare part, cadangan makanan atau barang-barang yang mungkin aman itu ditaruh di tengah sobat. Kemudian itu ada radiator pakai punyanya truk Dina sobat. Untuk radiatornya truk Dina, sudah extra fan juga. Kemudian ada tambahan pencahayaan lampu di bagian atas, kemudian lampu rem sama sen kanan dan kiri sobat. Untuk sennya ke bagian bawah tire hanger. Kemudian ini adalah wing belakang. Wing belakangnya ini pakai punyanya Runfa kayaknya, EWX 9500 EWX ya, Runfa, pakai plasma juga. Ininya yang 12 in juga sama. Jadi depan dan belakang pakai yang 12 plasma. Kemudian gardan tadi sudah pakai Prado, sudah ada limiter step juga buat pembatas ya pada saat terlalu ngangkang mobil. Jadi si mobil ini tidak terlalu mungkin ngangkang sih ya. Jadi ada limiter step pembatas antara di gardan sama body. Itu sih limiter step, jadi supaya nggak terlalu ngangkang ke atas ya. Bump stopnya juga pakai King. Untuk
Shocknya tadi kan ukuran 2,5. Kalau yang belakang ini pakai yang 2 in sobat. Sudah coilover juga. Pakai yang travel 12. Yang depan 10, yang belakang pakai yang ukuran 12. Apalagi ya? Tangki BBM. Ini juga custom sih. Pakai aluminium ya. Pakai aluminium. Kalau tangki BBM pakai aluminium, ini udah kapasitasnya 40 literan sobat, sudah aluminium sobat, sudah di custom. Nah sobat, untuk di bagian bawah gardan tadi pakai Prado, sudah limiter step, ada ban stop juga, shock pakai punya coilover shocknya pakai King ya kan, ukurannya 12 travelnya, kemudian body shocknya itu yang ukurannya 2 in, dia lebih kecil daripada yang depan. Kalau yang depan 2,5, yang belakang pakai 2 in. Nah, untuk pengereman sudah cakram. Untuk kalipernya ini pakai punyanya Vitara, bawaannya Vitara. Yang depan itu ditaruh di belakang, sobat. Itu aja. Kalau ban sama semua pakai ukuran yang 35, 10,5, 16, sobat. Oke, selain tangki BBM itu sudah modifikasi, sobat, pakai aluminium 40 liter. Di atasnya ini ada lift jack atau dongkrak lumpur juga untuk ngebantu dongkrak kalau pergantian ban atau perbaikan yang harus ngangkat-ngangkat. Jadi ada lift jack sudah diletakkan di bawah kotak-kotak peralatan ya. Ini ada lift jack di sini. Jadi memang ruangannya sempit, mungkin kira-kira hanya 60 cm ya, 60-an cm atau 70 cm lah ya. Ini dimanfaatkan ruang ini semaksimal mungkin. Kecil banget sih si Kuya Buntung. Kita ke bagian interior yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Wawan, sudah di dalam nih, di bagian interiornya untuk mobil Vitara Buntung milik sahabat One Adventure. Kenapa One Adventure mau review nih mobil? Sahabat One Adventure, kayaknya kalau ada yang suka atau pengen meminang mobil untuk adventure off-road ekstrim, nanti silahkan komen ya, silahkan komen nanti kontak personnya nanti One Adventure kasih di deskripsi. Kira-kira kalau mau tanya-tanya langsung bisa langsung kontak atau DM di Instagram One Adventure, atau bisa langsung komen ya di channel YouTube One Adventure. Jadi mobil ini rencananya pengen dilepas sama sahabat One Adventure, dan harganya nanti di akhir video One Adventure bakal kasih tahu untuk harga dari Vitara Buntung kali ini sobat. Yang pasti kan karena One Adventure belum tunjukin nih mesinnya apa nih mobil ya kan. Nah, untuk di dalam interior sendiri mobil ini sudah dilengkapi sama roll bar untuk safety dan pengamanan di bagian dalam mobil, baik untuk driver maupun co-driver. Jadi lebih aman. Ini pakai seamless sih sobat untuk di dalam ya, pipanya ya. Sudah ada alat komunikasi juga, rig di sini. Kemudian untuk tambah nyawanya si mobil ini di bagian gardan itu sudah locker juga, udah air locker. Ini pakai TRA sobat. Ini untuk panelnya, untuk lockernya. Kemudian di bagian tengah nih ada beberapa panel monolever untuk wing depan dan wing belakang. Kemudian ini switchnya untuk on, karena kalau ini belum di onin ini nggak akan main sih sobat. Jadi makanya ini ada pengamannya nih, ada pengamannya. Nah, ini fungsi semua. Kemudian ini ada beberapa lagi untuk panel lampu-lampu depan, belakang, LED segala macam. Jadi simple banget sih untuk di depan sih. Untuk dashboard masih tetap bawaannya Vitara, Suzuki Vitara sobat. Untuk setirnya ini aftermarket aja supaya lebih kelihatan racing aja ya kan. Ini ada engine cut off, ini ada info voltage juga di sini, sama di sini nih VSR nih, supaya bisa tahu nih pada saat nge-wind atau malam hari lampu drop atau tidaknya bisa kelihatan dari situ sobat. Oke, ini transmisinya masih pakai punya Vitara juga, 5 percepatan, 1 mundur sobat. Nah, untuk kursinya ini pakai yang sudah mereknya apa, Mastercraft ya, Mastercraft kalau nggak salah sih. Nah, cuman ini dilapis lagi sobat, diperbarui lapisannya supaya lebih nyaman ya. Ini Mastercraft. Kemudian sudah dilengkapi juga sama shift
safety belt, seat belt ya, safety belt atau seat belt itu 4 titik kalau nggak salah, 4 apa 5 nih, 5 titik ya. Oh ya, sudah yang 5 titik sobat. Ini pakai Crown ya, pakai mereknya Crown. Kenapa One Aventure detail? Karena memang seperti yang pertama One Aventure bilang, mobil ini bakal dilepas. Kalau sobat semuanya tertarik sama mobil ini, silahkan komen, silahkan DM ya kan. Untuk harganya nanti di akhir video sobat. Ini ada engine cut off juga untuk bagian belakang, cut off-nya inverter. Inverternya 2000 watt nih, besar banget sobat di bagian belakang. Antara jok driver maupun co-driver ini ada inverter di sini. Itu aja sih di bagian interior bagian depan atau kabin atau ruangan pilotnya untuk si off-roader sobat. Kita ke bagian mesinnya. Yuk. Sobat semuanya, sistemnya sudah hidrolik untuk kap mesinnya, jadi nggak perlu nyantol-nyantol ya kan, nggak perlu diganjel-ganjel atau ditidurin ke depan kaca, jadi sudah hidrolik, jadi aman ya. Untuk perbaikan, kalau ada perbaikan di bagian mesin sobat. Untuk mesinnya ini sudah pakai V6 sobat. Miliknya sih kalau nggak salah sih punyanya V6-nya XL7 ya, XL7 H20 kalau seri tipenya mesin ini H20 V6. Kemudian untuk, nah tadi yang One Aventure bilang karena mobil ini sudah maju sekitar 20 cm, di depan mesin ini adalah WIN 8274 sobat, sudah dipasangkan di mobil ini untuk recovery sobat. WIN-nya pakai Warren 8274. Kemudian apalagi, aki ada 2 buah, ada 2 buah aki Amaron 90 ampere ya, kalau nggak salah sih 90 ampere atau 100 ampere deh ya, kalau nggak salah sih. Berapa ini kita lihat, oh 100 sobat, 100 ampere untuk akinya, ada 2 buah kanan dan kiri sobat. Kemudian apalagi nih, sistem kalau untuk tank pakem boosternya masih bawaannya, tank pakem boosternya masih bawaannya. Kemudian alternator atau dinamo charge ini sudah rubah juga yang 140 ampere supaya pengisian juga lebih cepat sobat, lebih banyak juga karena makan banyak listrik, makanya sudah dirubah yang 140 ampere. Apalagi ya, kita lihat. Oh nih, pompa power steeringnya sudah pakai Cherokee sobat, untuk pompa power steeringnya. Nah ini ada intercooler juga untuk pendingin juga ya, untuk pendingin di hidrolik setirnya ya. Ini ada intercooler. Kemudian untuk ECU-nya itu sudah Speedtronic sobat. Paling itu aja sih sobat untuk mesinnya. Kita coba nyalain ya, bro. Layak jalan buat sobat semuanya. Bagi yang minat untuk mobil si buntung atau kuya buntung ini, silahkan nanti DM, silahkan nanti komen, silahkan nanti di deskripsi One Aventure kasih untuk handphone atau WA-nya yang untuk sobat semuanya kontak ya. Sobat semuanya, ini adalah suara dari mesin V6 atau H20, mesinnya dari XL7. Ini dimasukin ke dalam mobil Suzuki Vitara si kuya buntung sobat. Keren ya. Ya sobat, selesai sudah review mobil Vitara buntung milik sahabat One Aventure kali ini. Buat sobat semuanya yang tadi One Aventure bilang, siapa tahu sobat semuanya berminat sama nih mobil, karena mobil ini mau dilepas sama pemiliknya dengan harga 250 juta rupiah.
Silahkan yang sudah tahu mobil milik siapa ini, silahkan langsung telepon ke sahabat One Adventure, atau nanti DM, atau nanti komen di kolom komentar sobat di channel YouTube One Adventure. Dan juga mudah-mudahan mobil ini bisa menginspirasi sobat semuanya untuk memodifikasi, untuk bermain adventure off-road ekstrim, karena memang mobil ini untuk bagian safety luar dan dalam, kemudian untuk alat recovery juga sudah mumpuni untuk bermain off-road sobat. Dan mudah-mudahan video kali ini juga memberikan inspirasi buat sobat semuanya, ilmu yang bermanfaat juga buat sobat semuanya yang mau tanya-tanya langsung tentang mobil ini, modifikasi seperti apa, silahkan. Terima kasih buat sobat semuanya yang sudah setia nonton channel YouTube One Adventure. Tetap adventure, jangan nggak adventure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.